Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Raffian Riznu Sasongko SPD, Guru Pendidikan Pancasila dan Ketua Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang kedua di SMP IT Baitul Salam Prambanan. Akan berbagi praktik baik yang telah dilaksanakan dalam kegiatan proyek tersebut dan semoga apa yang telah kami lakukan dapat menginspirasi sekolah yang lainnya. SMP IT Baitul Salam Prambanan adalah salah satu sekolah boarding yang telah mengimplementasikan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023, di mana pada semester yang pertama, tahun ajaran tersebut telah dilaksanakan 2 kali kegiatan proyek. Secara umum, pada P5 yang pertama telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari kegiatan gelar karya yang dilakukan, di mana setiap peserta didik dapat menampilkan karya batiknya. Namun demikian, dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim P5 menunjukkan bahwa peserta didik belum menunjukkan karakter kemandirian. Hal ini dapat terlihat dari beberapa aktivitas pada P5 yang pertama, yaitu yang pertama adalah peserta didik masih banyak yang memilih sibuk untuk jajan di kantin, padahal pada waktu itu kegiatan P5 masih berlangsung. Kemudian yang kedua, peserta didik masih lebih banyak memilih bermain di lapangan seperti bermain sepak bola atau kejar-kejaran. Padahal pada saat itu akan dilaksanakan kegiatan mencanting. Akibatnya, beberapa alat yang akan digunakan untuk mencanting mengalami kerusakan. Kemudian yang ketiga, peserta didik juga masih ada yang tertidur di asrama. SMP IT Baitul Salam adalah salah satu sekolah boarding, di mana ketika jam pembelajaran telah selesai, peserta didik akan kembali ke asrama. Namun ternyata di sela-sela istirahat pada saat kegiatan P5 berlangsung, banyak peserta didik yang kembali ke asrama. Sehingga ketika jam P5 akan dilaksanakan kembali, peserta didik masih banyak yang tertidur di asrama. Inilah merupakan tantangan menurut saya. Bagaimana agar peserta didik tumbuh profil mandirinya. Maka dari itu, setelah dilakukan penelusuran akar permasalahan, ditemukan beberapa akar masalah. Yang pertama adalah asesmen yang dilakukan belum akomodir minat dan bakat peserta didik. Kemudian yang kedua, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila belum menunjukkan adanya diferensiasi. Kemudian yang ketiga, peserta didik mengalami kebosanan. Hal ini terjadi karena akibat dari asesmen yang pertama tadi, di mana peserta didik belum diakomodir minat bakatnya. Akhirnya, mereka mengalami kebosanan dan memilih aktivitas lain yang menurut mereka mendukung minat dan bakatnya. Maka dibutuhkanlah suatu upaya pada kegiatan P5 yang kedua agar peserta didik mendapatkan peningkatan karakter, khususnya pada profil mandiri. Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka dilakukanlah beberapa langkah pada kegiatan P5 yang kedua. Yang pertama, disepakati dalam rapat tim P5 bahwa P5 kedua ini akan menggunakan diferensiasi produk, di mana pada setiap peserta didik akan membuat produk yang berbeda sesuai dengan potensi dan minat bakatnya. Dipilihnya diferensiasi produk ini karena diharapkan setiap peserta didik akan terlibat aktif dalam proses pembuatan karya, karena karya yang akan dibuat ini adalah sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Yang kedua, proses asesmen untuk mengetahui potensi dan minat bakat peserta didik. Setiap peserta didik dalam asesmen akan diminta untuk memilih produk apa yang akan mereka buat, sesuai dengan minat dan bakatnya tentunya. Yang ketiga, pembagian kelompok sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan. Hal ini penting agar setiap peserta didik dapat terfasilitasi potensi dan minat bakatnya. Dengan harapan, pelaksanaannya akan menjadi lebih menyenangkan dan berkesan di hati peserta didik. Alhamdulillah, setelah dilakukan langkah-langkah aksi pada P5 yang kedua ini, diperoleh beberapa hasil yang diharapkan. Pertama, peserta didik mengalami peningkatan kemandirian, di mana dalam hal ini nampak selama proses kegiatan P5. Secara mandiri, peserta didik dapat merencanakan karya yang akan dibuatnya pada proses pembuatan karya, hingga panen karya sebagai tahap akhir dari kegiatan P5 ini. Kemudian yang kedua, diferensiasi produk ini dalam kegiatan P5 dapat berjalan dengan optimal.
Hal ini terlihat dari kegiatan panen karya, di mana setiap kelompok dapat menghasilkan sebuah karya otentik seperti puisi, drama, pantomim, maupun poster. Dikatakan karya otentik karena setiap karya yang dibuat ini adalah hasil kreasi peserta didik dari awal sampai akhir. Yang ketiga, hasil asesmen yang dilakukan dapat membantu tim P5 dalam melakukan pengelompokan peserta didik. Dengan hasil asesmen tersebut, tim P5 menjadi lebih mudah dalam melakukan pengelompokan sesuai dengan pilihan materi dari setiap peserta didik. Dan yang terakhir, hasil penilaian dari fasilitator menunjukkan kepuasan dari perubahan yang dialami setiap peserta didik. Peserta didik menunjukkan kesungguhan dan kemandiriannya dalam pembuatan karya P5 ini. Dampaknya, peserta didik semakin antusias menyambut P5 berikutnya. Peserta didik juga lebih percaya diri ketika mereka harus tampil di atas panggung. Dan kegiatan pembelajaran P5 ini menjadi lebih berkesan di hati peserta didik. Sebagai refleksi bagi saya, peserta didik yang telah melahirkan karya yang otentik ini diharapkan dapat tampil di atas panggung atau pameran yang lebih luas lagi, di mana audiens yang hadir juga lebih besar lagi. Itulah harapan kedepannya pada kegiatan P5 berikutnya dengan pendekatan diferensiasi produk ini. Semoga ini dapat menjadi inspirasi bagi sekolah yang lainnya dalam berbagi praktik baik di proyek penguatan profil belajar Pancasila. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.